Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 Education Astral yang beranggotakan Denny Nurrahman, Emilia, Farah Agnia, Nancy Agustin, Novia Pratiwi, dan saya sendiri Rifki Kuswandi. Di sini kami dari program studi Farmasi Angkatan 2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Barat akan menyampaikan hasil kajian kami mengenai seringnya terjadi peredaran antibiotik hewan ternak secara bebas secara daring dan luring tanpa pengawasan. Obat adalah produk farmasi yang merupakan bahan tunggal dan campuran digunakan oleh semua makhluk hidup pada bagian dalam maupun luar untuk mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit dan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelayanan kesehatan. Obat keras hanya dapat diperoleh di apotek dengan resep dokter dan diserahkan oleh apoteker. Obat keras mempunyai khasiat yang keras dan apabila digunakan tanpa pengawasan dapat membahayakan tubuh, menimbulkan efek lain yang tidak diinginkan, serta dapat membuat penyakit yang ada lebih parah. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengobati dan mencegah infeksi bakteri, tergolong sebagai obat keras sehingga tidak boleh digunakan bebas atau sembarangan. Meski begitu, antibiotik ternyata beredar bebas di toko offline dan online. Peredaran tanpa pengawasan ini dapat berdampak pada penyalahgunaan yang akan mempengaruhi kesehatan hewan dan manusia nantinya. BPOM mengeluarkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengawasan obat dan pengadaan secara daring yang mengatur jenis obat dan makanan yang diperbolehkan dan dilarang dijual secara daring, siapa pihak yang diberi izin menjual obat dan makanan secara daring, serta pembinaan dan sanksi administratif bagi pelaku yang melanggar ketentuan BPOM. Ada beberapa jenis obat yang dilarang dijual secara daring, yaitu obat keras yang termasuk dalam golongan-golongan tertentu, obat yang mengandung prekursor farmasi, obat disfungsi ereksi, sediaan injeksi selain insulin, sediaan implan, dan obat yang termasuk golongan narkotika dan psikotropika. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 mengenai peternakan, pengelolaan, dan kesehatan hewan ternak, bahwasannya pemberian antibiotik pada hewan ternak harus merujuk pada resep dokter sesuai dengan diagnosis penyakitnya. Pengedaran antibiotik baik dari kanal luring maupun kanal daring tanpa pengawasan dapat berujung pada penyalahgunaan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang akan mempengaruhi kesehatan dari hewan ternak. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini mengalami urgensi, terutama pada pengedaran obat melalui kanal daring, yaitu seperti sulitnya penelusuran akibat kurangnya informasi mengenai identitas dan alamat penjual, kurangnya informasi mengenai peraturan peredaran obat yang berlaku, tidak adanya sanksi internal apabila pelaku telah ditemukan, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pemilihan obat yang sesuai dengan ketentuan. Pihak yang diberi izin menjual obat secara daring adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan apotek. Penjualan obat secara daring sebaiknya menggunakan sistem elektronik yang mampu mengarsip data dengan lebih baik. Sesuai undang-undang yang berlaku, resep obat yang diberikan dapat ditelusuri informasi datanya minimal dalam jangka waktu 5 tahun dan harus memberikan laporan secara berkala yang meliputi nama dan alamat penjual, daftar obat yang dijual, serta data transaksi obat yang dijual secara daring. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menjual obat secara daring, yaitu jika obat memerlukan resep, maka resep harus legal yang dibuktikan dengan surat izin praktek dan alamat tempat praktek. Jika obat tidak memerlukan resep, maka obat tersebut tergolong dalam obat bebas terbatas, dan obat wajib apotek dengan adanya indikasi penggunaan obat oleh apoteker. Apotek yang melayani obat harus ada alamat fisik apotek, memiliki izin resmi apotek, serta memiliki apoteker penanggung jawab yang mempunyai surat izin praktek apoteker atau SIPA. Obat yang diresepkan dapat dicek kebenarannya melalui nomor izin edar yang resmi dan dapat dipastikan keamanannya. Dan pasien yang menerima obat adalah benar-benar pasien dengan alamat yang jelas. Ya,
Sesuai dengan uraian yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kita telah hidup di zaman yang modern, yang mana teknologi telah berkembang pesat dan dimanfaatkan oleh khalayak luas untuk membantu aktivitas mereka sehari-hari. Seperti salah satunya jual beli secara daring atau online. Namun, ada saja oknum-oknum yang menyalahgunakan kemajuan teknologi ini untuk berlaku suatu kecurangan, seperti jual beli obat ilegal secara daring, yaitu antibiotik. Antibiotik sendiri termasuk golongan obat keras, yang mana penggunaannya tidak boleh secara asal dan sembarangan. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian lebih dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu BPOM, yang bertanggung jawab terhadap pencegahan, pengawasan, dan penindakan praktek peredaran obat. Dalam pelaksanaannya pun kami berharap agar pihak BPOM lebih menegas dan beratkan peraturan yang ada, seperti mengatur jenis obat dan makanan yang diperbolehkan dan dilarang untuk dijual, dan siapa saja pihak yang diberi izin untuk menjual jenis-jenis obat tertentu, agar kejadian serupa tidak terulang lagi untuk kedepannya. Kami juga berharap agar para pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat dibina dan diberi sanksi administratif. Nah, sekian dari saya kembali ke moderator. Terima kasih. Sekian penyampaian kajian dari kelompok kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.